Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang akuntansi organisasi nirlaba dan badan layanan umum kabupaten atau kota. Di sini ada 3 anggota kelompok. Yang pertama Putri Ayudila dengan NIM 2019310299. Yang kedua ada saya sendiri, Via Aprilia Nur Afifa dengan NIM 2019310591, serta teman saya Willy Citra dengan NIM 2019310725. Di sini saya akan membahas tentang pengertian organisasi nirlaba. Pengertian dari organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasarkan pokok untuk mendukung suatu perihal di dalam menarik perhatian publik atau pelayanan publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang sifatnya mencari laba. Organisasi nirlaba meliputi rumah, peribadatan, sekolah negeri, yayasan, dan lain-lain. Karakteristik organisasi nirlaba dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sumber daya entitas berasal dari penyumbang atau donatur. Yang kedua tidak bertujuan mencari keuntungan. Dan yang ketiga adalah tidak ada kepemilikan dalam kelembagaannya. Selanjutnya yaitu akuntansi organisasi nirlaba menurut PSAK nomor 45. Unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan PSAK nomor 45 dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai besarnya aset atau harga lembaga dan sumber perolehan aset tersebut, bisa dari hutang atau dari aktiva bersih pada satu titik tertentu. Yang kedua yaitu laporan aktivitas. Laporan aktivitas berisi 2 bagian besar, yaitu besaran pendapatan dan biaya lembaga selama satu periode anggaran. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan arus uang kas masuk dan keluar untuk satu periode. Penyajian arus kas masuk dan keluar harus digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Selanjutnya yang keempat adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yaitu bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya sudah diungkapkan. Baik, nama saya Putri Ayudila Gungimanda dengan NIM 2019310299. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Via. Selanjutnya mari kita bahas yaitu berikut poin-poin yang akan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan nanti. Yang pertama ada aktiva-aktiva atau aset yang sudah disusun sesuai urutan likuiditas atau kecepatannya dikonversi menjadi uang kas. Ini perkiraan nama-nama akun atau rekeningnya. Yang pertama ada kas dan dengan yang setara dengan kas, yang kedua ada piutang, ketiga ada persediaan, keempat ada sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar di muka, yang kelima ada surat berharga dan investasi jangka panjang, yang keenam ada tanah, gedung, peralatan, serta berbagai aktiva lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Slide selanjutnya ada kewajiban, yaitu utang yang secara prinsip merupakan pihak ketiga atas aktiva lembaga. Utang lembaga disusun menurut urutan jatuh tempo atau waktu saat kewajiban tersebut terpenuhi. Unsur-unsur kewajiban ada sebagai berikut. Yang pertama adalah utang dagang. Kedua ada pendapatan diterima di muka yang dapat dikendalikan. Yang ketiga ada kewajiban tahunan, dan yang terakhir ada utang jangka panjang. Lalu lanjut ke slide berikutnya ada aktiva bersih. Aktiva bersih dalam laporan keuangan konversial dikenal sebagai modal. Pada lembaga nirlaba dibedakan berdasarkan kriteria restriksi atau batasan, maka digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada aktiva bersih tidak terikat, yaitu sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Yang kedua ada aktiva bersih terikat temporer atau yang disebut juga dengan pembatasan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya dipertahankan sampai terpenuhinya keadaan tertentu. Terakhir ada aktiva terikat permanen atau yaitu penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen.
Slide selanjutnya membahas tentang perbedaan akuntansi nirlaba dan akuntansi komersial. Jadi bisa kita lihat dalam poin modal atau kekayaan. Dalam akuntansi nirlaba, mereka menjelaskan segala kekayaan atau aset yang berhubungan dengan organisasi akan diakui sebagai modal organisasi. Sedangkan untuk akuntansi komersial, mereka menjelaskan bahwa perusahaan komersial didirikan untuk tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Lalu di poin keuntungan, dalam akuntansi nirlaba tidak diperbolehkan keuntungan dibagi kepada siapapun. Sedangkan untuk akuntansi komersial, keuntungan dapat diklaim oleh pemiliknya. Yang ketiga, poin pendapatan. Dalam akuntansi nirlaba, pendapatan bisa dari internal maupun eksternal, sedangkan dalam akuntansi komersial berasal dari kegiatan yang memang sudah direncanakan. Yang terakhir ada poin biaya. Di dalam akuntansi nirlaba, biaya diklasifikasi atas biaya yang terkait dengan program atau tujuan organisasi tersebut. Sedangkan dalam akuntansi komersial, biaya hanya dikategorikan dalam biaya langsung berhubungan dengan produksi barang maupun jasa. Di slide selanjutnya kita membahas tentang istilah-istilah yang biasanya digunakan dalam akuntansi nirlaba. Yang pertama ada pembatasan permanen. Artinya penggunaan sumber daya ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi organisasi juga tetap diperbolehkan menggunakan semua atau sebagian penghasilan ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Lalu ada pembatasan temporer, artinya penggunaan sumber daya oleh penyumbang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan secara temporer sampai periode tertentu. Dan terakhir ada sumbangan terikat dan sumbangan tidak terikat. Untuk sumbangan terikat, penggunaan dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan ini bersifat permanen atau temporer. Sedangkan sumber daya tidak terikat, penggunaannya tidak dibatasi. Dan slide terakhir yang akan kita bahas adalah contoh-contoh organisasi akuntansi nirlaba. Contoh pertama adalah yayasan. Dasar landasan hukum yayasan dalam perundang-undangan adalah UU Nomor 28 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mendefinisikan yayasan sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan pembagian aset. Maksudnya, organisasi ini ditujukan untuk mencapai suatu tujuan dalam bidang sosial, bidang keagamaan, dan bidang kemanusiaan lainnya yang membantu masyarakat. Yayasan memiliki ciri khas yaitu kepemilikannya yang eksklusif. Organisasi ini hanya memiliki pendiri dan warga. Negara asing dapat membangun yayasan. Contoh selanjutnya adalah lembaga gabungan atau asosiasi. Lembaga asosiasi seringkali didefinisikan sebagai suatu organisasi yang berbasis anggotanya dan dibentuk karena adanya tujuan yang ada di antara para anggotanya yang tergabung. Asosiasi dibedakan menjadi dua yaitu asosiasi gabungan dengan memiliki hukum dan asosiasi biasa yang tidak memiliki hukum. Jika ada lembaga asosiasi yang mendapatkan perlindungan hukum, lembaga tersebut harus mempersiapkan surat pendaftaran. Dan contoh terakhir adalah institut. Institut adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, bidang sosial, budaya, dan humaniora. Organisasi ini memiliki tujuan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Badan Layanan Umum yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola pengelolaan keuangan atau PPK BLU. Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang dilakukan oleh Dewan Pengawas BLU untuk membina dan mengawasi pengelolaan BLU. Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 3. Yang pertama, pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLU. Kemudian yang kedua, ada pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Yang ketiga, tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU. Prinsip tata kelola BLU ada 4. Yang pertama, transparansi. Transparansi ini merupakan asas
keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi dapat secara langsung diterima bagi yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, responsibilitas. Merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan. Yang keempat, independensi, yaitu kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat. Pengelolaan piutang-utang terdiri dari piutang, pengelolaan barang, utang atau pinjaman, surplus dan defisit anggaran, investasi, penyelesaian kerugian, kerjasama, penatausahaan, dan pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada pengelolaan kas. Pengelolaan kas ini terdiri dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa, layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, serta sumber lain-lain pendapatan BLUD yang sah dilaksanakan melalui rekening kas BLUD. Kemudian ada dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen ini terdiri dari 3, yaitu pendapatan dan biaya, kemudian proyeksi arus kas, kemudian jumlah dan kualitas barang atau jasa yang akan dihasilkan. Pelaporan dan pertanggungjawaban akuntansi. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat dan ditetapkan oleh Permendagri nomor 16 tahun 2007 pasal 115 sampai dengan Pasal 117, pelaporan dan pertanggungjawaban akuntansi meliputi yang pertama dana raca, yang kedua dana pada tanggal tertentu, yang ketiga laporan operasional, yang keempat laporan arus kas, kemudian yang terakhir catatan atas laporan keuangan.